Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Ismaniar, SPD MPD, kami kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Yang dimana anggota kelompok 4 itu terdiri dari pertama saya sendiri, itu Astia Hanifah dengan NIM 21231052. Yang kedua ada Cerina Ziazia Gusya dengan NIM 21231053. Yang ketiga ada Faiza Fadila dengan NIM 21231059. Yang keempat ada Fitri Amanda Soltaye dengan NIM 21231060. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan adalah sebuah usaha untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan sistem adalah suatu elemen dan semua kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Jadi, pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan yang terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang padu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Untuk selanjutnya, terdapat komponen pendidikan yang bagian-bagiannya terdiri dari 7. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini merupakan hasil akhir yang diharapkan pendidik untuk dapat dicapai oleh peserta dengan syarat tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat menjadi nilai-nilai hidup yang baik. Menurut Lavengel dan F.H. Ponik, ada beberapa macam tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum, yakni manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan khusus. Yang ketiga, tujuan tidak lengkap. Yang keempat, tujuan sementara. Dan yang kelima, tujuan insidental dan intermediate. Untuk penjelasan masing-masingnya, yang pertama ada tujuan umum, yaitu membentuk insan kamil yang dewasa, jasmani dan rohaninya, baik secara moral, intelektual, sosial, estetis, dan agama. Sedangkan yang B itu tujuan khusus, merupakan pengkhususan dari tujuan umum. Pengkhususan tujuan ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu. Misalnya, disesuaikan dengan jenis-jenis kelamin anak didik, pembawaan anak didik, usia atau taraf perkembangan anak didik, tugas lembaga yang mendidik anak seperti keluarga, sekolah, masyarakat, masjid, dan sebagainya, falsafah negara, dan yang terakhir kesanggupan pendidik. Untuk yang C, itu tujuan tidak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan yang hanya membahas tentang salah satu aspek pendidikan. Tujuan ini erat hubungannya dengan aspek-aspek pendidikan yang akan membentuk aspek-aspek kepribadian manusia. Seperti misalnya aspek-aspek pendidikan yaitu kecerdasan, moral, sosial, keagamaan, estetika, dan sebagainya. Yang D, tujuan sementara. Tujuan pendidikan yang dicapai seseorang pada setiap fase perkembangan, misalnya saat seorang anak diajarkan untuk dapat berjalan, harus mengalami beberapa tahapan dari merangkak, berdiri, berjalan terpatah-patah, sampai akhirnya dia bisa berjalan. Inilah yang disebut dengan tujuan sementara. Untuk yang E, itu tujuan insidental dan intermediate. Tujuan insidental atau insiden peristiwa ialah tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Tujuan insidental tersebut terarah kepada pencapaian tujuan umum. Sedangkan tujuan intermediate adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain.
Untuk yang penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Cerina. Kepada Cerina dipersilahkan. Selanjutnya, masuk ke dalam unsur-unsur sistem pendidikan, yaitu ada peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan. Dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya ada orang dewasa. Lalu yang selanjutnya ada pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah adanya pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidik di sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat, baik formal maupun non-formal, sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, yang termasuk kategori pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada orang dewasa. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat umum kepribadian orang dewasa, yaitu manusia yang memiliki pandangan hidup yang pasti dan tetap, manusia yang telah memiliki tujuan hidup atau cita-cita hidup tertentu, yaitu termasuk cita-cita untuk mendidik. Lalu ada orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. Artinya, orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama yang berlandaskan pada hubungan cinta kasih bagi keluarga atau anak yang lahir di lingkungan keluarga mereka. Kedudukan orang tua sebagai pendidik sudah berlangsung lama, bahkan sebelum ada orang yang memikirkan tentang pendidikan. Yang ketiga ada pendidik atau guru. Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu, kedudukan guru sebagai pendidik harus memenuhi persyaratan-persyaratan, baik persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan. Persyaratan pribadi didasarkan pada ketentuan yang terkait dengan nilai dari tingkah laku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap, dan emosional. Persyaratan jabatan atau profesi dengan pengetahuan yang dimiliki baik yang berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikan maupun cara penyampaiannya dan memiliki filsafat pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir ada pemimpin. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembimbingan atau bimbingan kepada anggota yang dipimpin. Pemimpin keagamaan sebagai pendidik tampak pada aktivitas pembinaan atau pengembangan sifat kerohanian manusia yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza. Yang keempat yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Dalam interaksi pendidikan tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidikan dilaksanakan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik, yaitu ada metode diktoral, metode liberal, dan metode demokratis. Metode diktoral bersumber dari teori empiris yang membawa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor luar manusia. Metode ini menimbulkan sifat diktator dan otoriter, pendidik yang menentukan segalanya. Yang kedua, ada metode liberal. Metode ini bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari alam yang secara wajar pada diri manusia. Pandangan ini menimbulkan sikap bahwa pendidik membiarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya secara bebas dan jangan terlalu ikut campur terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, ada metode demokratis. Metode ini bersumber pada teori konvergen
yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. Di dalam perkembangan anak tidak boleh bersifat menguasai anak, tetapi harus bersifat membimbing perkembangan anak. Di sini tampak bahwa pendidik dan anak-anak sama-sama penting dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan, dikarenakan materi yang disampaikan tentunya berupa ilmu pengetahuan yang membantu pendidikan mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Keenam yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Dapat diartikan bahwa lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup tempat, kebudayaan, dan kelompok hidup bersama. Lingkungan berkolerasi positif terhadap pendidikan seseorang. Lingkungan pendidikan ada 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantoro disebut tri pusat pendidikan. Ada pepatah, kebogupa neler-neler, wong kang alim kumpulono. Lingkungan pendidikan menurut Philip H. Combs terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Fungsi lingkungan pendidikan. Pertama, dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Kedua, membantu peserta didik untuk berinteraksi. Ketiga, sebagai wahana perkembangan individu dan masyarakat dalam mencerdaskan bangsa. Keempat, mengajarkan tingkah laku umum. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik. Lingkungan keluarga. Lingkungan pertama bagi anak merupakan kelompok primer. Keluarga sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak. Proses pendidikan manusia yang dimulai dari dalam kandungan dimulai dari keluarga. Droz menyebut bahwa pendidikan sekolah lebih banyak mengembangkan kemampuan akademis, sedangkan pengembangan kepribadian merupakan tugas pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga dapat dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan prenatal dan postnatal. Pendidikan prenatal atau pendidikan sebelum lahir atau pendidikan dalam kandungan didasari suatu asumsi bahwa sejak masa konsepsi manusia telah dapat memperoleh pendidikan. Pendidikan postnatal atau pendidikan setelah lahir, di mana orang tua menjadi pendidik, karena kodrat yang bertanggung jawab dalam memberikan motivasi, cinta kasih, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab sosial. Tugas orang tua sekurang-kurangnya memelihara dan membesarkan anak, melindungi jasmani dan rohani, memberi pengajaran dalam arti luas, dan membahagiakan anak dunia akhirat. Lingkungan sekolah. Orang tua memerlukan lembaga tertentu untuk menggantikan sebagian fungsinya sebagai pendidik. Lembaga ini dikenal sebagai sekolah. Pendidikan sekolah mencakup pendidikan umum dalam mempersiapkan peserta didik menguasai kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki lapangan kerja. Sekolah disebut sebagai pendidikan formal. Sekolah mempunyai tanggung jawab, yaitu pertama, tanggung jawab formal kelembagaan, kedua, tanggung jawab keilmuan, dan ketiga, tanggung jawab fungsional. Sekolah memiliki ciri, yaitu jenjang lembaga dari tingkat TK sampai PT, dan jenjang kelas menurut tingkat kelas. Pada lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Kesulitan-kesulitan dalam masyarakat itu, pertama, lingkungan fisik dan non-fisik yang kurang menguntungkan. Kedua, tugas yang terlalu berat atau banyak. Dan ketiga, jika bertentangan dengan nilai di masyarakat, maka timbul konflik.
Peran lingkungan pendidikan. Peran lingkungan keluarga, pembentuk pola pikir, pengalaman pertama, memberikan keteladanan, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Peran lingkungan sekolah, sebagai pendidikan formal, memberikan pemahaman tentang pendidikan Pancasila, agama, dan pembinaan watak, mewujudkan cita-cita bangsa. Peran lingkungan masyarakat, yaitu mempunyai andil besar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, pendidikan manusia sebagai makhluk individu, susila, sosial, dan religius. Alat dan fasilitas pendidikan. Pengertian alat pendidikan. Menurut Amirdin, adalah faktor dan alat. Menurut Ahmad D. Marimba, yaitu fungsi alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan selanjutnya. Dalam praktek pendidikan, alat pendidikan identik dengan media, alat metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kegunaan alat pendidikan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu, pertama, tujuan apakah yang ingin dicapai dengan alat itu, kedua, siapakah yang akan menggunakan alat itu, ketiga, alat-alat manakah yang tersedia dan dapat digunakan, dan yang terakhir, keempat, terdapat siapakah alat untuk digunakan. Kita masuk ke dalam karakteristik alat pendidikan. Material adalah lahan, tanah, bangunan, atau gedung. Maaf. Karakteristik alat pendidikan, yaitu material, lahan atau tanah, bangunan atau gedung, perabotan dan perlengkapan seperti meja, kursi, bangku, lemari, papan tulis, dan sebagainya. Non-material, yaitu pembiasaan, seruhan, larangan, anjuran, ajakan, ujian, hukuman, memberi contoh, teguran, dan pengawasan. Dan yang terakhir, media pembelajaran dalam bentuk benda atau alat peraga, yaitu media, teks, audio, animasi, dan video. Pengertian fasilitas pendidikan. Sodang P. Siagian mendefinisikan pengelolaan atau manajemen atau administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Pengelolaan fasilitas pendidikan merupakan suatu proses untuk pengadaan dan mengawasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Yang pertama, sarana ditinjau dari habis tidaknya dipakai, yaitu habis dipakai dan tahan lama. Bergerak tidaknya saat digunakan, bergerak dan tidak bergerak. Ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar, alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan proses belajar mengajar, prasarana sekolah yang beradaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung dapat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Terima kasih, sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Saya sebagai moderator, apabila terdapat kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.